Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Fa inna fi hadhihi al-ashraf alladhi alhamdulillahi rabbil alamin sanastami'u fi hadzal bait wa insyaallah ta'ala sanaqra'u hadzal kitab aidan alladhi alafahu Syekh Shalih Al-Fauzan wa alladhi alafahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi wa syarahahu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, qala al-musannif rahimahullah hafizahullah ta'ala wa qala rahimahullah ta'ala ar-rabi'atu as-sabru ala adzafihi. Yaitu masalah keempat yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya karena kita masih mempelajari masalah yang empat. Kemarin kita sudah belajar yang pertama adalah ma'rifatullah yaitu al-ilmu. Ilmu itu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian yang masalah kedua adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatun Islam bil adillah, kemudian al-amalu bihi, kemudian ad-da'watu ilaihi, kemudian yang keempat sekarang baru mau dibahas adalah as-sabru ala adzafihi, yaitu bersabar atas halangan-halangan. Al-adza itu artinya adalah halangan atau rintangan, ya. Rasulullah pernah bersabda, wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqatun. Kamu mengambil penghalang di jalan adalah sedekah. Ada di sini artinya adalah sesuatu yang menghalangi. Jadi bersabar atas masalah-masalah ketika seorang itu berdakwah, mendakwahkan agama Allah pada manusia. Yaitu qala al-musannif hafizahullahu taala rahimahullahu taala Syekh bin Muhammad Al-Qasim berkata, "Ai minal masailil wajibi alaina ma'rifatuha wal 'amalu biha." Yaitu yang keempat merupakan masalah yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya dan wajib untuk kita amalkan adalah as-sabru ala adzafihi. Dan di masalah di bawah ini disebutkan ada footnote, bisa dilihat aqsamus sabri, jenis-jenis sabar. Jadi ini juga dijelaskan sabar itu enggak cuma sekedar pengertian sabar mutlak, ada penjelasannya. Di sabri salah satu aqsamin. Sabar itu ada 3 jenis. Yang pertama as-sabru ala taatillah. Ya, jadi orang itu sabar enggak cuma sabar mutlak, ada pembagiannya masalahnya. Ada yang pertama sabru ala taatillah, sabar ketika seorang hamba itu mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib. Ini merupakan sesuatu yang seorang hamba itu kalau nggak sabar nggak akan bisa melakukannya. Antum melihat, antum bangun pagi setiap hari harus sholat subuh, ya. Kalau nggak ada kesabaran di sini nggak akan bisa seorang itu istiqomah sholat subuh setiap hari, bangun jam 4, ya, siap-siap ke masjid, wudu dingin. Maka ini merupakan bentuk kesabaran. Yang pertama as-sabru ala taatillah. Yang kedua as-sabru an maksiatillah. Maksudnya apa? Bersabar menahan hawa nafsu. Ketika diri itu ingin bermaksiat, maka itu juga dibutuhkan al-hilm, kesabaran. Orang yang enggak sabar enggak akan kuat nahan maksiat. Contohnya banyak, ketika seorang mungkin digoda wanita untuk berzina, maka kalau dia enggak sabar, enggak bisa. Contohnya Allah telah sebutkan di surat Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam pernah dikatakan oleh, ya, di dalam sebuah tafsir ada yang mengatakan Zulaikha qala haytalak, keduanya telah saling berkehendak, tapi karena pertolongan dari Allah maka keduanya yang Nabi Yusuf bisa bersabar. Maka bersabar dalam maksiat merupakan jenis dari sabar. Kemudian yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah. Jadi yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah. Jadi seorang itu ketika mendapatkan mungkin musibah, mungkin ketika didapatkannya sesuatu yang tidak diinginkan, dia juga perlu untuk bersabar. Maka di sini dijelaskan as-sabru ala taatillah. Yang pertama adalah wa huwas sibatu ala ahkamil kitabi was sunnati. Ini tulisannya salah, sepertinya sabit, ya, bukan sibat. Yaitu tegak teguh di atas hukum-hukum Allah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qala Ibnu Qayyim pernah berkata, la taqumut taqwa illa ala saqis sabri. Takwa seseorang itu tidak akan tegak kecuali dengan jalan bersabar. Yaitu diambil dari kitab Al-Jawab Al-Kafi. Ini ada di kitabnya beliau, Syekhul Ibnul Qayyim, di kitab Al-Jawab Al-Kafi halaman 97.
Wallahu yaqul, dan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, annahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Maka barang siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang muhsinin, yaitu orang-orang yang baik. Di sini maksudnya orang-orang yang bersabar. Surat Yusuf ayat 9. Min a'dhami ma yu'ainu 'ala sabri 'ala ta'ah, dan di sini juga Syekhah menyebutkan apa sih cara agar memudahkan kita untuk bisa bersabar dalam ketaatan, menjalankan ketaatan Allah. Maka adalah ma'rifatu samarati taqwallahi wa ta'atihi, ya, mengetahui apa saja buah dari bentuk ketakwaan kepada Allah. Maka dengan kita mengetahui buah dari takwa kepada Allah, kita insya Allah dengan izin Allah bisa lebih, ya, bersabar dalam menjalankan ketaatan Allah. Seorang itu nggak main-main, sehari sholat harus 5 waktu, ya itu mungkin perkara yang mudah, bahkan dulu wajib 50 kali. Ya, Rasulullah dalam sebuah hadis itu pernah bersabda, furidat ala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu khamsin summa naqasat hatta ju'ilat khamsin khamsan. Itu di dalam hadis, di pembahasan masalah sholat, awalnya sholat itu dulu 50, kemudian dipendekkan, singkat cerita jadi 5. Ini juga sudah merupakan bentuk rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kita kadang masih kewalahan. Kadang seorang ketika semangat beriman, rajin ke masjid, sholat 5 waktu. Tapi mungkin ketika futur enggak ke masjid. Karena masalah kurang sabar ini. Ya, maka untuk menegakkan kesabaran seorang hamba itu, salah satu caranya adalah ma'rifatu samarati taqwallahi wa ta'ati. Mengetahui, ya, buah hasil dari apa saja sih hasil dari takwa kepada Allah. Wa minha, nah, diantaranya adalah al-barakatu fi al-umri wal rizqi wal waladi. Diantaranya adalah berkah di dalam umur, kemudian di dalam hartamu. Ya, rizki di sini umum, maksudnya bisa rizki berupa harta, dan namanya rizki itu bukan cukup hanya harta saja, bukan hanya uang, ya. Rezeki itu bisa berupa ilmu, ilmunya nanti lebih berkah, amalnya juga nanti bisa lebih berkah. Wal walad, walad di sini artinya anak, anaknya juga nanti akan bertambah berkah. Wansyaraha sadru atau wansyirahu sadri, insyaraha yansyarihu insyirahan, ini masdar. Kalau masdar setelahnya pasti mudhaf ilaih. Dan buahnya adalah hati itu menjadi lapang. Wa tuma'ninatul qalbi, dan ketenangan hati. Wanilu muhabbatan atau wanilu muhabbatillahi, dan adanya rasa lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ijlalullahi an yara wa yasma'a atau wa yasmi'u ma yardihi. Jadi dia itu, orang itu mendengar, melihat apa yang Allah ridhoi. Dia menjauhi apa saja yang tidak Allah ridhoi. Wal amnu minal adabi yaumal qiyamah. Nah, itu juga termasuk buah adalah aman dari azab di hari kiamat. Wa dukhulul jannati darun na'imi wal karamati. Masuk surga, yaitu dar adalah rumah, tapi kalau dalam konteks ini artinya adalah, ya, tempat di mana di sana itu na'imil karimah. Semuanya di sana indah, tidak ada karohah sedikit pun, ya, tempat surga namanya. Itu sabru ala ta'atillah. Yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah, bersabar dari menahan diri ketika ada godaan untuk bermaksiat. Dan maksiat ini macam-macam, ya, macam-macam, sangat banyak sekali. Nggak ada bani Adam yang selamat dari maksiat. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairun khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berdosa. Nggak ada dari kita yang selamat dari dosa kecuali Rasul. Para Rasul maksum dari dosa, ya, dosa-dosa besar maksudnya. Wa khairu khata'i at-tawwabun, dan sebaik-baiknya dari orang yang berdosa adalah yang bertaubat. At-tawwabun ini isim fa'il, tawwaba yutawibu tawwabun. Jadi kenapa kok diisyaratkan seperti yang oleh Rasul? Karena memang anak Adam itu ya pasti berdosa. Bahkan di hadis lain Allah pernah, dalam hadis qudsi Allah berfirman, seandainya Bani Adam itu tidak berdosa, maka Allah akan ganti dengan suatu kaum yang berdosa, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap dari kita terjerumus ke dalam dosa. Kita mungkin lihat, ya, mungkin nggak sengaja di internet, ya, nggak sengaja lihat, tapi lihat foto wanita yang bukan mahram atau wanita ajnabiyah, itu haram, nggak boleh. Kita mungkin di jalan lihat, ya, banyak wanita nggak pakai kerudung, apalagi yang pakaiannya minim, itu dosa, ya, meskipun kita nggak berkata, ya, tapi, ya, di sini kita diajarkan untuk sabar. Nanti ketika sudah ada dosa-dosa kecil seperti itu,
Mungkin hati kita bergejolak untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya adalah bersabar. Nah, kemudian di sini dijelaskan wahya imsakun nafsi an al-wuqu'i fi al-muharramati. Apa itu sabar dari menahan diri dari maksiat? Yaitu adalah menahan diri dari terjerumusnya diri ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab pernah berkata, waqad yatawalladul haya'u minallahi minat taqallub fi ni'amihi fayastahil 'abdu an yasta'ina bi ni'matihi 'ala ma'asiyatihi. Maka ya seorang hamba itu hendaknya malu kepada Allah, ya. Dari taqallub fi ni'amihi, maksudnya adalah taqallub di sini ini dibaca masdar. Taqallaba yataqallabu, yaitu hendaknya seorang hamba itu malu dari menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maka sangat masuk akal. Ya kita tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, kita minum, kita pakai baju, yang berikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang Maha pemberi rezeki, enggak ada selain Allah yang memberikan rezeki. Ya, kalau antum kerja jadi PNS, ya mungkin secara kasat mata yang memberi antum uang ya bosmu yang tiap hari gaji antum. Tapi hakikatnya yang telah menakdirkan antum dapat uang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka malu, antum udah diberikan Allah uang, cukup buat beli makan, buat beli minum, tapi antum gunakan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya maksiat itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Allah Maha Kaya enggak butuh ya ketaatan ataupun maksiat dari hambanya. Tapi yang rugi antum sendiri kalau antum bermaksiat, karena Allah akan mengadabmu di hari akhir nanti. Maka di sini juga dijelaskan wa min a'dami ma yu'ayinu 'ala tarkil ma'siyah adalah apa? Di sini disebutkan merupakan hal yang paling afdal atau agung untuk menolong hamba itu meninggalkan sebuah maksiat, yaitu adalah ma'rifatu asari dzunubi wa su'i iqabatihi wa qabhi asariha. Yaitu seorang hamba itu belajar mengetahui akibat atau ancaman dari dosa-dosa itu dan keburukannya serta akibatnya dari perbuatan dosa itu. Maka ini juga termasuk keutamaan dari menuntut ilmu. Seorang hamba yang nggak pernah menuntut ilmu yang nggak bakal tahu. Dia ngelakuin ini, dia nggak tahu ini itu dosa apa enggak, ini itu berpahala apa enggak. Ya sudah lakukan saja, nggak peduli. Dia akan berbuat sesuai kehendaknya. Inilah berbedanya antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentu beda. Orang yang berilmu pasti akan selalu hati-hati. Kalau berbuat, bertindak itu hati-hati. Bahkan masalah kecil pun hati-hati. Enggak mau terjerumus dalam ya hal yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika contohnya adalah at-tuqsanu ar-rizqi. Nih, di antara dari buruknya efek maksiat itu adalah berkurangnya rezeki. Jadi jangan diremehkan. Ya, mungkin orang berbuat dosa kok hati-hati nanti bisa berkurang rezekimu. Ya, baik rezeki berupa hartamu ataupun nanti berupa ya anakmu, atau mungkin antum sakit, umurmu jadi nggak berkah dan yang lain sebagainya. Wa muhiku barakatil umri, ya berkurangnya berkahnya umur karena waktunya digunakan untuk hal yang sia-sia, bahkan mendapat dosa. Waliyadzubillah. Wa hurmani halawati ta'ah. Nah, jadi juga merupakan salah satu dari sebab seorang itu bermaksiat adalah nanti hilang rasa manis ketika beribadah, dan ini sudah terbukti dari dulu zaman para salaf. Seorang itu kalau terjerumus dalam maksiat nanti akan terhalang dari ketaatan. Contoh orang biasa sholat tahajud, tapi gara-gara maksiat belum bertobat, nanti jadi nggak sholat tahajud lagi. Maka hendaknya hati-hati, selalu menjaga diri. Bahkan Rasulullah itu sehari tobat 70 kali. Di dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan, sungguh aku itu bertobat sehari sebanyak 70 kali. Padahal beliau orang maksum, sudah diampuni doa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Apalagi kita, wallahu musta'an. Harusnya kita lebih banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jawalul unsi billah. Ya, unsi di sini anak kurang tahu. Mungkin maksudnya jauhnya diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ansi anak enggak tahu, wallahu alam. Tapi maksudnya zawal itu artinya hilang. Mungkin di sini kalau anak pribadi menerjemahkannya mungkin hilangnya dekatnya kepada Allah. Ya, berkurang kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'radullahi wa malaikatihi wa ibadihi anhu. Berpalingnya Allah, malaikat-malaikatnya dan hamba-hambanya dari orang itu. Sekarang kalau antum pengen lihat contohnya, coba antum lihat orang yang sholat sama orang yang gak sholat.
Orang yang nggak sholat itu mukanya ya beda dengan orang yang sholat. Kayak seakan-akan mungkin terkutuk, ya, muram, cemburu, meskipun wajahnya tampan. Itu bedanya. Salah satu dampak dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat itu merupakan kewajiban yang paling wajib. Kalau seorang nggak sholat itu dosa yang paling buruk. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, orang yang tidak sholat itu lebih buruk daripada pencuri, daripada orang yang minum khamr. Luar biasa, Masya Allah, buruknya dari dosa ini. Kama anahu idza aqbala 'ala Allahi aqbalallahu 'alaihi wa aqbala biqulubi khalqihi ilaihi. Sebagaimana kalau dia itu ya enggak bermaksiat, berbuat taat, maka Allah akan menerima ketaatan itu, dan Allah akan menjadikan orang-orang yang muslim lainnya yang beriman menerima dia. Artinya dia akan diterima di masyarakat. Orang-orang akan suka, orang-orang mukmin akan disegan dengannya karena dia bukan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asarul maksiati al-qabihatu aksaru min an yuhitu biha al-'abdu ilman. Jadi dampak buruk dari maksiat itu ya lebih banyak daripada seorang hamba itu yuhitu di sini. Hatta yuhitu ini fi'il juga. Ya meliputi, ya mencakup, artinya mencakup dari seorang hamba yang berilmu. Ya beda. Wal akhiratu fi maksiyati atau wal akhiratu fi maksiyatihi. Al-Jawabul Kafi Ibnu Qayyim, ini dinukil lagi dari kitab Al-Jawabul Kafi Ibnu Qayyim. Dan dia akan mendapatkan syarrud dunya wal akhirah, ya keburukan di dunia maupun di akhirat karena maksiatnya itu. Ini sabar dalam maksiat, ya, menahan diri dari maksiat. Ya mungkin remeh, semisal contoh gampang, kita kalau ke Indomaret itu harganya kan memang kadang dibuat miring tuh. Dan harusnya kan mungkin 10.000, tapi mungkin dibuat 9.900. Nah, oke. Terus kita kasih uang, Mbak, 10.000 gini kan. Terus karena mbaknya malas, mungkin dia kurang bertakwa, nah kita dikasih kembalian berapa? Mungkin 10.000 atau berapa tuh? Mungkin kita pakai uang 10.000, harusnya kembalinya 100, tapi dikasih adanya 500. Itu hak kita bukan? Bukan. Ya, kalau dia mau ngasih uang itu dia harus punya izin dari pemilik Indomaret itu. Nah, ini juga merupakan bentuk hati-hati dalam menjaga diri dari maksiat. Itu bukan hak kita. Ya, meskipun hal ini nanti kembali ke urf. Ya, kalau memang urfnya itu ya masyarakat sudah tahu kalau oh ya udah kalau mbak-mbak yang di Indomaret itu ngasih segini udah dianggap nggak apa-apa, ya mungkin nggak apa-apa. Tapi asalnya seorang hati-hati. Ya hati-hati, jangan sampai makan hak orang lain sedikit pun. Karena itu bukan hak kita. Ini yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, yaitu sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-wuqu'u ma'al bala'i bi husnil adab. Yaitu adalah ketika seorang diuji Allah, dia beradab dengan baik. Contoh paling gampang, nggak teriak-teriak. Ya ketika dapat masalah, tenang, sabar, langsung mengingat Allah. Allah pernah berfirman, itu ada di surat An-Nahl, qadarullah lupa, tapi bunyinya adalah ketika mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Lah kalau kita punya Allah, ya apapun yang milik kita itu ya bukan milik kita. Kalau kita diambil mungkin apanya ya bukan milik kita pada asalnya. Maka nih adab merupakan bentuk sabar terhadap takdir Allah adalah sabar ketika ditimpa musibah. Bukan malah mengeluh, bukan malah cerita kepada fulan, bukan malah mengeluh sama fulan. Antum mengeluh sama fulan, ya fulan nggak bisa ngasih antum apa-apa, malah antum dapat marah dari Allah. Karena harusnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hamba Allah yang soleh. Ini ada di surat Yusuf juga. Innama ashku basi wa husni atau wa hasni ilallahi ta'ala. Sesungguhnya aku mengeluhkan keluh kesahku dan mengadu semua masalahku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini asalnya seorang hamba itu kalau ada masalah apa-apa langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada fulan, bukan kepada ayah, bukan kepada ibu, bukan kepada Pak D, Bude. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Taimiyah pernah berkata rahimallahu taala, al-mahnu kal-hir wal bardu fa idza 'alima al-'abdu annahu la budda minha lam yaghdab li wurudiha. Al-mahnu di sini ini baru isim bagus, kalau antum mau catat bagus. Cobaan berat ya, muhnatu atau mihnatu itu cobaan yang berat. Jadi hir sebagaimana hirru. Jadi al-mahnu sesuatu yang tidak disukai atau musibah itu sebagaimana panas.
sebagaimana kal harri wal bardi. Ya, ujian cobaan itu sebagaimana panas dan dingin. Fa idza alimal 'abdu annahu la budda minha, kalau hamba itu tahu mau enggak mau harus terkena hal itu, lam yaghdab li wuru'iha, maka dia ya enggak akan marah gitu loh. Ya kadang mungkin kita bisa kena panas, bisa kena dingin, ya udah bergantian, silih berganti. Mungkin kadang cuacanya panas, kadang cuacanya dingin. Ya kalau hamba tahu mau nggak mau ya pasti kayak gitu, ya nggak bakal marah. Sama ketika antum hidup di dunia, pasti nanti ada ketika hamba itu senang, ada ketika hamba itu nggak senang. Nggak mungkin hamba itu senang terus. Ya kalau sudah tahu itu ya lam yaghdab li wurudiha, pasti dia nggak akan marah karena sudah tahu, oh ya memang kayak gitu hidup itu. Nggak ada seorang itu hidup ketawa terus, malah medeni. Yang menakutkan orang ketawa terus, nggak ada. Orang sedih terus juga nggak ada ya. Ya naik turun ya, gonta-ganti seperti panas dan dingin. Walam yaktanim lidzalika walam yahzan, maka seorang hamba itu tidak yaktanim. Yaktanim itu ya kalau terjemah literalnya membajak. Jadi maksudnya di sini tidak marah. Tidak marah dan tidak bersedih. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di Madarijis Salikin. Kemudian wa min a'dhami ma yu'inu ala as-sabri 'ala al-aqdari, hal-hal yang membantu hamba itu dalam bersabar dalam takdir Allah adalah an ya'lama al-musaba anal musibata qad qudira wuqu'uha al-alimul hakimu. Maka seorang hamba itu hendaknya mengetahui musibah apa saja yang menimpanya itu qad qudira wuqu'uha, telah ditakdirkan musibah itu menimpanya oleh siapa? Al-alimul hakim. Allah yang maha alim, yang maha hakim, yang maha tahu yang terbaik buat hambanya. Ya Allah itu maha luas ilmunya. Hamba diuji begini, ya itu yang paling baik untuk hamba itu. Allah maha tahu sedangkan antum enggak tahu. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu, antum enggak tahu. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasirun. Apa saja musibah yang menimpa ya di dalam bumi atau di dalam diri kalian itu kecuali sudah dituliskan di dalam kitab sebelum terjadinya. Inna dzalika 'ala Allahi yasirun. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat apa? Al-Hadid ayat 22. Ini an-nabra'aha perlu ana cek. Mungkin ada beberapa tafsir. Al-Hadid 22. Ya, sebelum nabra' ya bro. Sebelum kami ciptakan ya, sebelum terjadi atau sebelum kami ciptakan musibah itu. Wala ya'lamu al-musabu atau wala ya'lamul musaba analladzi ibtalahu ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. Dan hendaknya seorang hamba itu mengetahui musibah yang menimpanya itu sudah ditakdirkan, diuji oleh ahkamul hakimin, ya, hakim yang paling baik, dan wa arhamur rahimin, zat yang paling menyayangi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa annahu subhanahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lam yursil bala'a liyuhlikahu wala liyu'adzibahu. Dan Allah itu tidak mengutus bala, musibah itu untuk menimpa seorang hamba untuk ya liyuhlikahu, untuk membinasakannya. Jadi Allah itu enggak ingin membinasakanmu dengan musibah yang menimpamu, dan juga bukan untuk mengadab dirimu. Wa inna mabtalahu ibtala yabtuli, atau karena lupa fiilnya. Ini bisa dicatat, sering keluar karena juga lupa ini. Ibtala yabtali. Oke. Ibtala yabtali itu artinya menguji, mencoba. Fi'il majhulnya ubtila yubtala. Ini ada muqaddarah ya, pakai ya bengkok. Nah, jadi wa inna mabtalahu bihi ai fi janbillah. Akan tetapi Allah itu menguji seorang hamba itu untuk ya janbillah, ini di sisi Allah itu maksudnya mungkin untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ala da'yati an yakuna nasyitan fi da'wati ila dinillahi wa in ada, atau wa in udiya. Ya, bagi para dai itu juga ya, ketika dia itu diuji dalam dakwahnya, ketika dia mendakwahkan kepada agama Allah, dan ketika dia diuji. Di ana udiyatad da'in ilal khairi min tabi'atin al-bashari illa man hadallahu. Karena ujian-ujian bagi orang yang berdakwah di jalan Allah itu ya itu merupakan kebaikan yang
sudah menjadi ma'ruf di kalangan manusia, kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasrana atau nasruna." Di fa'il. Dan sungguh telah kudzibat rusulun, telah diuji. Ya, kudzibat di sini bukan diadab, maksudnya diuji rasul-rasul sebelummu. Nah, maka mereka bersabar atas apa yang menimpa mereka dan apa saja yang menimpa mereka sampai datang pertolongan kami, nasruna, sampai datang pertolongan Allah maksudnya. Ini ada catatan kaki agak panjang. Oh, ini lanjutannya tadi masih masalah sabar ya. Ya udah kita baca dulu, lanjutkan dulu nggak apa-apa. Jadi belum. Oh ya, afwan. Jadi yang atas tadi wa inna mabtalahu bihi itu lanjutannya yang bawah ini, yang bawah footnote, bukan yang aifi jambillah itu. Aifi jambilahnya itu menjelaskan yang di atas tadi, yang aimin masailil wajibati alaina ma'rifatuha itu. Nah, kita lanjutkan baca dulu yang footnote ini. Jadi wa inna mabtalahu bihi ini yamtahin. Imtahana yamtahin. Ya, menguji. Yumtahin sabruhu, untuk menguji kesabarannya dan keridhaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tentang menguji keimanan dirinya. Ketemu halaman 29 yang bawah itu? Ketemu ya? Wa yasma'u tadarru'ahu wabtahalahu, dan mendengar apa yang mengujinya. Wa anna wujudal ibtala atau wa anna wujudal ibtala'i alladhi yusibu al-muslima dalilun ala mahabbatin lahi lahu. Dan adanya ujian bagi seorang hamba itu merupakan dalil bahwasanya itu merupakan bukti kecintaan Allah terhadap hambanya. Li ajli an yukhaffafallahu anhu, agar seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khaffafa yukhaffifu. Bisa dicatat khaffafa yukhaffifu, itu artinya untuk menguji atau agar hamba itu bisa ya membebaskan, mengurangi, tapi di sini maknanya mungkin membuat hamba itu takut. Ya, lebih tepat insyaallah itu. Wa min ajli yataqabbala ilaihi wa huwa mukhlisun minad dunub, yaitu adalah untuk menggugurkan dosa. Jadi seorang hamba itu juga diuji oleh sebuah musibah oleh Allah itu untuk sebagai pembersih dari dosa-dosanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya kalau Allah itu mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Hadis ini dikeluarkan di Silsilatus Shahih Syekh Albani. Oke, ini ya takut sebenarnya. Ya, masyaallah. Jadi kalau antum dicintai malah diuji. Ya. Tapi seneng karena kalau kita diuji ya pasti artinya dicintai. Ini di kitab Silsilah Albani ya. Nanti perlu saya cek ini mungkin nggak keluar di Bukhari tapi di Silsilah Shahih Bukhari. Qala Ibnu Hajar pernah berkata, "Wallahu yaj'ala li awliyaihi 'inda ibtilaihim makharij." Ya makharija. Dan Allah itu menjadikan untuk wali-walinya yang diuji jalan keluar. Makharij itu jalan keluar. Wa inna yata'akhkharu dzalika 'an ba'dihim fi ba'dil awqati tahdiban wa ziyadatan lahum fi sawabi. Dan sesungguhnya kadang juga Allah itu mengakhirkan jalan keluar bagi mereka dari sebagian mereka dan dari waktu-waktu yang ada itu sebagai untuk agar meningkatkan pahala mereka, biar tambah pahalanya. Ya, mungkin seorang hamba ini itu ya kurang pahalanya dan dia kok malas berbuat taat, ya mungkin kurang sholat sunnah, kurang puasa. Maka satu-satunya cara ya Allah tahu, Allah mengetahui, Maha mengetahui, maka dia diuji. Ya, kalau dia sabar maka dia mendapatkan ziyadatan al-ajr, tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau waziyadatul lahum fis sawabi, dalam pahala mereka. Wasabru ala maksiyati ya kanzu adimun atau kanzun adimun min kununi al-khairi la yutihillahu illa li ibadihil karim. Oh, Masya Allah, ini kanzu ini kata bagus ya. Jadi sabar terhadap maksiat itu merupakan pupuk yang sangat agung
ya dari kunuz. Dari kunuz di sini jamak dari tadi itu. Tapi mungkin kanjun di sini artinya adalah harta, lebih dekat harta. Sabar terhadap maksiat itu merupakan harta yang teragung dari harta-harta kebaikan yang Allah itu tidak berikan kecuali untuk hambanya yang mulia. Maka dari sini kita tahu keutamaan orang yang diuji. Ya, orang yang sabar itu ya bukan sembarangan orang, hanya orang-orang yang diberikan Allah kesabaran ini. Kecuali hamba Allah yang karim. Faqad asnallahu ala Ayub alaihi salam, dan Allah sungguh telah memuji hambanya yaitu Ayub alaihi salam. Inna wajadnahu sabiran, sungguhnya kami ya melihatnya adalah seorang hamba yang sabiran. Sabiran isim apa? Sabir, fa'il, betul. Sabara yasbiru sabirun, ya. Sabiran, sesungguhnya dia adalah hamba yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwabun, ya, nikmat seorang hamba. Qala Ibnul Qayyim fa atlaqu alaihi ni'mu al-abdi likaunihi wajadahu sabiran. Maka secara mutlak nikmat seorang hamba itu adalah dia bisa sabar. Wa hadza yadullu ala anna man lam yusbir idza tuliya fa innahu ba'sul abdi. Maka ini bagus sekali, agak ngeri juga. Dan ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tidak sabar ketika diuji, ini menunjukkan ba'sul abdi. Ba'su itu apa? Ini konteksnya negatif ya. Ba'sul abdi. Ya, mungkin artinya bukan hamba yang baik. Adadus sabirin. Waqad wa'adallahu as-sabirin bil jazail azim. Fa innahu ba'sul abdi. Ana perlu cari dulu. Ba'sul di sini istilah ini. Ya, budak yang tidak baik intinya ya. Kalau secara literal budak yang menyedihkan, tapi di sini ya bukan hamba yang baik, bukan hamba yang sabar. Ini dikeluarkan di kitab Addatus Sabirin halaman 98. Waqad wa'adallahu sabirin bil jazail azim, dan sungguh Allah itu juga telah menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar itu pahala yang agung. Allah berfirman, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Pahalanya orang yang sabar itu tanpa hisab. Luar biasa. Nah, kemudian ada juga waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wassalatu nurun, salat itu cahaya, wasabru diyaun, sabar itu dia cahaya. Ya, salat itu nur cahaya, oke? Tapi kalau sabar itu dia sesuatu sinar, sinar itu panas. Beda dengan nur yang sekedar menerangi. Tapi kalau sinar itu panas. Maka beda. Ketika seorang bisa bersabar, pahalanya lebih besar. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor 223. Qala Syekh Muhammad bin Utsaimin, ya, Syekh Muhammad bin Utsaimin pernah berkata, rahimahullahu taala, fas-salatu nurul abdi fi qalbihi wa fi wajhihi wa fi qabrihi wa fi hasyrihi. Salat itu adalah cahaya bagi hambanya, baik di dalam hatinya atau di mukanya. Di mukanya kan bener kan? Jadi seorang itu kalau sholat ya mukanya juga bercahaya. Wa fi qabrihi wa fi hasyrihi, dan juga cahaya di kuburannya dan di hasyrihi. Ya, hasyr di sini ya mungkin mirip ya. Wallahu a'lam, ana enggak tahu hasyr itu apa. Walihada tajid aksarun nasi nuran fi alwujuhi aksaruhum salatun wa akhsyahum fiha Allah, atau wa akhsyahum fiha lillahi azza wajalla. Maka dari itu kamu temukan banyak dari manusia yang bercahaya, maksudnya manusia yang wajahnya itu bercahaya, itu mereka orang-orang yang banyak sholatnya, dan mereka itu orang-orang yang lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga tanda yang bagus ini. Kalau antum pengen tahu orang itu banyak sholatnya, lebih takut kepada Allah, lihat wajahnya, pasti wajahnya akan lebih bersinar. Ya ini tapi bukan, nggak ada hadisnya ya, ini cuman perkataan Syekh Utsaimin ya, tapi bisa diterima sebagai gambaran. Wahia nurun lil insani fi jami ahwalihi, dan itu merupakan cahaya bagi manusia dalam setiap keadaannya. Wa hadza yaqtadi an yuhafizul insanu 'alaiha wa an yahris 'alaiha. Dan ini hendaknya merupakan perkara yang seorang hamba itu bersemangat untuk menjaganya dan bersemangat untuk bisa mencapai hal itu, agar wajahnya semuanya itu menjadi cahaya bagi dirinya, itu dengan taat kepada Allah dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ketaatan atau baik dalam menjauhi maksiat ataupun dalam bersabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaksira minha hatta yaksiru nuruhu yaksuru nuruhu wa ilmuhu wa imanuhu.
Dan hendaknya seorang hamba itu memperbanyak hal itu sampai cahayanya itu juga bertambah banyak, ilmunya juga bertambah banyak, dan imannya juga bertambah banyak. Wa amma sabru faqala innahu diya. Nah, ini dibahas nih. Kenapa kok Rasulullah tadi bilang tadi kan Rasul bersabda as-shalatu nurun wa sabru diyaun. Nah, kenapa kok sabar itu dikatakan dia sinar? Karena fihi nurun, karena di dalam sinar itu ada cahaya. Lakin nurun mah hirorati atau hirorotnya. Akan tetapi cahaya yang diiringi dengan panas. Jadi sabar itu panas ibaratnya. Maka Rasulullah bilang as-sabru diyaun. Sabar itu sinar, karena di dalam sinar itu terdapat cahaya, tapi cahaya yang bersamaan dengan panas. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran." Nah, ini ada firman-Nya di surat Yunus ayat 5. Dan Dia Allah yang menjadikan syams, matahari itu sebagai sinar dan bulan itu sebagai cahaya. Fasabru la budda fihi min hirarati wa ta'bi di anna fihi masyaqqatun kabiratun. Maka ya sabar itu tidak boleh tidak, di dalamnya pasti ada panas dan rasa capek. Jadi karena itu di dalamnya terdapat masyaqqah yang kabiratun, masalah yang berat, enggak mudah memang. Walihadza kana ajruhu bi ghairi hisabin. Nah, oleh karena itu makanya kenapa pahalanya tanpa hisab ya, karena kaidahnya al jazaa'u min jinsil a'mal. Ya, balasan itu sesuai dengan amal. Semakin berat amal ya semakin besar pahalanya. Tapi bisa jadi seorang hamba itu mengamalkan sebuah amalan yang kecil, tapi bisa berubah menjadi pahalanya besar. Kenapa? Apa yang ada di dalam hatinya. Sekali lagi kembali kepada hadis innamal a'malu binniyat. Maka juga penting seorang itu menjaga niatnya. Maka fal farqu bainan nur fi shalah wa dhiya'u fi sabri, maka perbedaan dari cahaya ketika salat dan sinar ketika dalam melakukan kesabaran itu adalah innal dhiya'a fi sabri mashubun bi hirarati lama fihi min ta'bi al-qalbi wal badani fi ba'dil ahyan. Karena sinar dalam sabar itu mashub. Nah, ini sim maf'ul ya, disertai dengan panas, yaitu yang di dalamnya itu terdapat rasa capek di dalam hati maupun di badan dalam sebagian keadaan. Maka inilah kenapa Rasulullah mengibaratkan as-sabru diya'un. Sabar itu sinar yang panas, capek, membuat capek, lelah. Dan karena inilah pahalanya bi ghairi hisabi, tanpa hisab. Hadhihi anwa'u as-sabru salasu, atau anwa'u sabri salasi. Ini merupakan jenis sabar yang 3. Wa kulluha yuhtaju ilaiha al-alimun. Dan setiap orang yang berilmu memerlukan hal ini. Wal amilun, orang yang berilmu maupun orang yang beramal, ya, orang-orang yang berdakwah membutuhkan 3 perkara ini, yaitu sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan juga sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa min ahammil muhimmat. Bahkan sabar itu merupakan perkara paling penting dari yang terpenting. Liman da'a ilallah. Nah, terkhusus lagi wabil khusus bagi orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena wajar sekali orang kadang dakwah sudah menjelaskan berkali-kali, tapi kok ya orang-orang enggak manut, enggak paham gitu kan. Harus sabar. Ya, orang itu enggak bisa langsung diubah. Misal kita dakwahkan musik itu haram, sedangkan dia enggak pernah kenal agama. Terus tiba-tiba antum bilang musik haram, jangan dengerin musik, ya enggak bisa. Ya sudah terbiasa, ya nggak bisa, harus sabar, pelan-pelan sabar, ingatkan terus. Ya. Sampai mana tadi? Min ahamil muhimmat iman ilallah. Fa inna lam yusbir istaghfahu adzainu la yuqinuna. Ya, kalau yang tidak sabar maka dia itu bisa jadi orang yang tidak yakin. Ya. Karena di kitab lain itu saya pernah baca as-sabru itu nisfuhu. Al-iman itu nisfuhu sabri wa nisfuhu. Jadi iman itu sebagian setengahnya itu adalah sabar, dan sebagian setengahnya itu adalah asyukru, syukur. Jadi orang yang tidak sabar ya bisa jadi imannya kurang. La yuqinun, bukan orang yang yakin gitu. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Maka Allah berfirman, fasbir, bersabarlah. Inna wa'dallahi, sesungguhnya wa'da ini janji, wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu hak, benar. Allah tidak pernah berdusta. Ya, ta'alallahu ala dzalika. Maha suci Allah dari berdusta. Ini ada kata bagus. Antum coba saya tanya bisa jawab ya. Ini kenapa wa'da dibaca fathah?
Antum harus ya, kenapa wa'danya dibaca fathah bukan dhamma? Kan asalnya wa'du kan, isinya wa'du itu kan janji. Tapi kenapa dibaca fathah? Telah dulu, ini kalimat jumlah apa? Yang pertama itu fasbir ya, fi'liyah. Karena ada fasbir itu sabaro yasbiru. Isbir berarti fi'il amr. Ya, fi'il amr, kalimat perintah, maksudnya bersabarlah gitu. Tapi setelahnya ada kata inna. Inna kalau setelah kata fi'il itu faedahnya adalah kalimat baru. Fasbir cukup selesai, terus inna wa'dallahi haqqun. Nah, ini jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah ada apa susunannya? Kalau ismiyah mubtada dan khobar, betul. Nah, hakun kenapa dhamma? Karena dia khobar ya. Ya, jadi mubtadanya itu inna wa'dallah, hakun itu adalah khobar. Sesungguhnya janji Allah itu adalah hak, benar. Nah, ini adalah isimnya, nanti dipelajari di kitab nahwu lagi. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Ini di surat apa ini? Ar-Rum ya? Ar-Rum ayat 60. Ar-Rum 60. Wala yastakhifannaka alladzina la yuqinun. Maka orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat Allah itu la yuqinun, mereka lah orang yang tidak yakin. Itu surat Ar-Rum ayat 60. Udah, kalau di tafsirnya Syekh Sa'di, bentar, Anda lihat dulu. Ya, jadi makna kata la yuqinun, Syekh Sa'di menjelaskan maksudnya adalah iman mereka telah lemah. Orang-orang yang menggelisahkan mereka. Jadi keyakinan mereka telah berkurang sehingga pikiran-pikiran mereka sangat rendah dan kesabarannya nakis, kurang. Itu tafsir Syekh Sa'di. Ya, la yuqinun di situ. Tapi kalau secara literal artinya orang yang tidak yakin. Oke, sekarang berarti kita lanjut lagi yang di atas lagi nih. Karena ini tadi footnote, isinya footnote. Sekarang berarti kita lanjut di halaman 29. Nah, ini harus kita ulangi. Yaitu adalah masalah yang keempat adalah sabru ala adzafihi. Masalah yang keempat adalah sabar di dalam ya ujian-ujian di dalam berdakwah kepada Allah atau beramal atau menuntut ilmu. Minal masailal wajibi alaina ma'rifatuha wal amalu biha adalah as-sabru ala adzafihi. Merupakan masalah yang wajib bagi kita untuk mengetahuinya adalah dan kita beramal dengannya adalah bersabar terhadap ujian atau halangan-halangan ketika melakukan 3 hal di atas, yaitu menuntut ilmu, beramal, dan berdakwah. Sekarang halaman 29, fi janbillah, yaitu di sisi Allah, ala da'iyati an yakuna nasyiton fi da'watin ila dinillahi wa in udiya. Ini baru nyambung sekarang, tadi nggak nyambung, sekarang nyambung. Yaitu di sisi Allah, ya wajib bagi orang yang berdakwah itu bersabar di sisi Allah, rajin, nasyid itu rajin, tetap rajin dalam dakwahnya terhadap agama Allah meskipun dia itu udiya, meskipun dia itu diuji atau ada masyakoh ketika dia berdakwah. Ya mungkin diajak orang atau dikatakan radikal, dikatakan wah Wahabi, dikit-dikit dengar kata apa Wahabi, ya atau mungkin wah ini teroris, waduh, sabar, makanya sabar. Li'ana adhiyata da'in ilal khairi min tabi'atil bashri ila man hadallahu. Maksudnya di sini baru nyambung lagi. Jadi orang yang berdakwah itu merupakan perkara yang ma'ruf, diketahui dan sudah menjadi maklum. Pasti akan ada orang yang nggak suka. Orang yang mendakwahkan huda petunjuk itu pasti ada yang nggak suka. Dari golongan orang, mungkin itu golongan syaitan atau orang-orang yang tidak suka. Illa man hadallah, kecuali orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi firman-Nya Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 34, walaqad kudzibat rusulun min qablika, sungguh telah diuji rasul-rasul, utusan-utusan sebelummu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasabaru, maka mereka bersabar, ala ma kudzibu, atas apa yang menimpa mereka. Wa udu, dan udu ada. Udu itu jamak dari ada. Dan apa-apa yang menimpa mereka, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nasruna, pertolongan kami, maksudnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama qurbatul udhiya qurbun nasr. Dan setiap kali musibah itu datang atau dekat, ya maka pertolongan semakin dekat juga. Walaisan nasru mukhtason bi an yansirul insanu fi hayatihi.
Dan pertolongan itu tidak khusus ya an yansiro. Bahwasanya manusia itu akan yunsiro atau yunsaru dan membantu ditolong dalam kehidupannya gitu. Walaysa nasru mukhtason. Mukhtason ini isim maf'ul. Walaysa nasru mukhtason bi an yang ini dibaca majhul atau maklum ya. An yunsaru atau an yansiro atau yunsaro. Yunsaru. Oh, tayyib. Jadi walaysa nasru mukhtason bi an yunsara al insanu fi hayatihi. Nah, ini asalnya majhul yunsaru, tapi ada alif sama nun maka dibaca an yunsara. Asalnya yunsaru isim apa? Majhul atau maklum? Majhul tayyib. Bahwasanya pertolongan itu juga bukan semata-mata terus seorang itu ketika diuji langsung dapat pertolongan, bukan seperti itu maksudnya ya. Wa yara asara da'watihi qad tahaqquk. Dan dia melihat ya asar ini mungkin bekas dakwahnya itu tahakkuk. Tahaqqaqa ya tahaqququ, menjadi nyata, terrealisasi sampai dakwahnya itu bisa terrealisasi. Bal linasru yakunu walau ba'da mautihi ya. Kan tetapi jadi pertolongan itu enggak datang kadang pas dia berdakwah, bisa jadi balin nasru yakunu walau ba'da mautihi bi an yaj'alallahu fi qulubil khalqi qubulan lima da'a ilaihi. Antum bisa mengerti kan? Kalau pengen nyoba enggak apa-apa. Setelah mati. Itu toh. Ya, maksudnya akan tetapi pertolongan itu bisa jadi datang meskipun Iya. setelah dia orang yang berdakwah itu mati. Ya, dalam bentuk Allah itu menjadikan di dalam hati orang-orang yang didakwahi itu kubulan. Mereka menerima dakwahnya atas apa yang dia dakwahkan, wa akhdan bihi, dan mengambil apa yang dia dakwahkan. Contohnya siapa? Ini kitabnya Syekh At-Tamimi. Allah menjadikan kita menerima dakwah beliau ya rahimallahu taala. Ya, wa tamasukan bihi, dan berjalan dengan apa yang diajarkan orang yang berdakwah itu ya, selama yang didakwahkan di atas Al-Qur'an dan Sunnah maksudnya. Fa inna hadza ya'tabiru nasran li hadza da'iyati wa in kana mayyitan. Maka ini menunjukkan atau yu'tabar ya, diambil kesimpulan pertolongan itu bisa jadi untuk seorang dai meskipun dia sudah menjadi mayit. Tetap datang pertolongan itu meskipun dia sudah mati. Maka fa'ala da'iyati, wajib bagi seorang dai itu an yakuna sabiran, maka wajib bagi seorang yang berdakwah itu sabar ala da'watihi mustamiran fiha. Jadi dia tetap sabar dan tetap jalan. Ya, maka kalau kita lihat contoh ustadz besar kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, tetap jalan, sabar, tetap jalan meskipun mau dibunuh orang banyak, masya Allah, luar biasa. Nggak cuman beliau, Ustadz Firanda juga diusir di Aceh itu. Terus juga ya ada lagi nanti orang lain yang kita nggak tahu, orang-orang ustadz lain dai sunnah yang nggak dikenal namanya, tapi mereka berjuang di jalan Allah. Ya semoga Allah menjaga mereka semua. Amin. Amin, dan semoga Allah memberikan petunjuk bagi yang belum dapat hidayah. Yaitu sabiran ala ma ya'tariduhu minal adza, atau minal adza di sini ada harusnya majrur, tapi karena dia muqaddarah ada ya bengkok maka enggak boleh dibaca minal adzi. Tetap adza tapi hukumnya majrur. Jadi dia namanya adalah kasrah muqaddarah. Kasrah secara hukum tapi bacanya adza, tetap dibaca adza, bukan adai. Orang Arab nggak bisa bilang ada a terus i, nggak bisa. Sabiran ala ma ya'tariduhu minal adza, sabar terhadap ujian-ujian yang menimpa dirinya. Wa humur rasul alaihi musallam. Audul iya maksudnya, dan mereka itu adalah para rasul alaihi musallam au dua ini bil qauli wal fi'li, maksudnya dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ma atal ladzina min qablihim minar rasuli illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah ya yang datang bagi orang-orang sebelum mereka dari golongan para rasul. Ya maksudnya mereka mendakwahkan kecuali orang-orang kaumnya yang didakwahi itu akan mengatakan mereka itu apa? Sahirun au majnun. Ya, mereka akan mengatakan para rasul itu penyihir atau orang yang gila.
Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan kami sungguh telah jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari golongan orang-orang mujrimin yang berdosa. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah pertolongan dan petunjuk dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walakin akan tetapi ala da'yati an yuqabila dzalika bisabri li anna sunnatullahi fi khalqihi annahu lam yaj'al quluba atau lam yaj'al qubula hasilan li afdali khalqi wa humul mursalin. Maka kesimpulannya apa? Ya maka lagi-lagi sekali lagi wajib bagi orang yang berdakwah itu menerima hal itu. Maksudnya ya menerima ujian-ujian itu dan bersabar karena itu merupakan sunnatullah. Bahkan Rasulullah jadi uji, apalagi orang-orang setelah Rasul yang levelnya jauh, ya, fi khalqihi, dalam makhluk-makhluknya Allah itu. Nah, maksudnya adalah ketika mereka itu lam yaj'al qubula, ketika Allah itu tidak membuat mereka menerima dari dakwahnya itu agar mereka mendapatkan pelajaran. Karena li afdhalil khalqi wa humul mursalin. Karena makhluk yang paling mulia mursalin, para rasul pun juga diuji. Tadi Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwun. Kami menjadikan bagi setiap nabi sebelum mereka atau sebelumnya itu apa? Adu, musuh. Jadi sudah merupakan sunnatullah. Ya, mau nggak mau ya pasti ada ujian, maka kita menerimanya dengan baik dan bersabar. Fa inna man qama bidinil islami wa da'an nas ilaihi faqad tahammula amran 'aziman. Ini tahammala yatahammalu fi'il. Jadi artinya adalah maka barang siapa yang berdiri tegak, maksudnya mendakwahkan agama Islam, mendakwahkan manusia kepada agama Islam ini, maka dia sungguh tahammala, telah membawa amron aziman, telah membawa perkara yang besar. Waqama maqamar rasul, dan dia itu berdiri di tempatnya para rasul fi dakwah, ya, dalam dakwah maka mereka itu menggantikan para rasul. Wa qasada an yahula an hawala yuhawilu baina nasi wa syahwatihim wa tiqaddatihim albatilati fahina idzin la budda an yu'adduhu. Ya karena apa? Karena seorang dai itu niatnya pasti kalau berdakwah itu kan ya membuat orang nggak suka, dalam tanda kutip ya. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan bahwasanya dia itu hawala yuhawilu, mengubah kepada manusia itu dari syahwat-syahwat mereka, keyakinan-keyakinan mereka yang batil kepada yang tidak mereka sukai. Maka la budaan yu'aduhu, maka pastilah mereka itu nggak suka. Nah, ini kalau secara gampangnya nerangin maksud Syekhah di sini adalah, katakanlah seorang dai itu berdakwah, ya mengajarkan halal dan haram, ya maka dia berdakwah ini haram, ini nggak boleh, kamu nggak boleh begini, nggak boleh zina, nggak boleh sholat telat, nggak boleh nggak sholat, harus sholat, ya kadang orang nggak suka. Kamu jangan ngerokok ya, nggak suka. Ya maka kalau ada yang nggak suka pasti labuda ayaduhu, pasti orang itu akan membenci dirinya. Ya illa man hadallah, kecuali orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Ya kalau yang diberikan petunjuk Allah pasti menerima dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu penjelasan singkat dari kalimat ini. Ya, bahasa Arab itu memang kayak gitu. Kadang memang suka jelimet, sulit, tapi maknanya seperti itu. Maka pekerjaan berat itu ketika seorang itu menjadi penerjemah. Kadang nggak cukup cuman nulis terus udah, ya dicek lagi nanti beda lagi. Hari ini begini, hari ini wah beda lagi, bisa begitu. Fa'alaihi an yasbira wa yahtasib. Maka hendaknya bagi orang yang berdakwah tadi sabar dan yahtasib, yang merasa cukup dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya yahtasib itu memperhitungkan, tapi maksudnya ya, tetap berjalan gitu, tetap dakwah. Wandur, dan lihatlah ila qaulihi subhanahu wa ta'ala li rasulihi. Undur, perhatikan ini fi'il amr. Dan lihatlah ya terhadap firman Allah terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Al-Qur'an ini secara tanzilan, secara bertahap, enggak langsung. Ya, bahkan Nabi aja belajar Quran itu bertahap. Enggak langsung semuanya langsung, enggak, bertahap. Kana minal muntadiri an yuqalu atau an yuqala, dari orang-orang yang melihat mereka berkata faskuru nikmata rabbik, maka syukurilah nikmat dari Rabbmu, walakinnahu subhanahu qala, sedangkan Allah itu berfirman wasbiru li hukmi rabbik, bersabarlah terhadap hukum dari Rabbmu Tuhanmu.
Fa fi hadza, maka di sini terdapat apa? Isyaratu ila anna kulla man qama bihadzal Qur'an fala budam an yunalahu ma yunalahu mimma yahtaju ila sabri. Maka dalam masalah ini terdapat isyarat bahwasanya setiap orang yang tegak berdiri dengan Al-Qur'an, maka tidak boleh tidak dia itu pasti akan membutuhkan kesabaran ini. Wandur ila halin Nabi, maka perhatikanlah kepada keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina darabahu qaumuhu, ketika kaumnya itu memukul beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa adamuhu wa huwa yamsahud dam an wajhihi, bahkan sampai Nabi itu berdarah. Subhanallah, bayangkan Rasul, Nabi utusan Allah kok sampai dia pukul oleh kaumnya sampai beliau berdarah. Coba ada ustadz kita yang sampai berdarah? Enggak ada. Kalau ada ya, tapi tetap beda ya, bukan Rasul dia. Ini Rasul kita, subhanallah. Ini kita harusnya benci terhadap musuh-musuh Allah ini, orang-orang kafir dari golongan orang-orang mujrim. Dan bahkan Nabi ketika seperti itu kan apa kata beliau? Wa yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, Allahumma ighfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ini puncak kesabaran beliau. Ada orang kayak gini, kalau diunek-unek, dicaci maki, malah berdoa, ya Allah ampunilah orang yang mengunek-unek saya. Mungkin ada di sana hamba yang seperti ini, dan kita ingin seperti ini. Ini harus orang itu benar-benar selalu memperbaiki dirinya, bersabar, terus bersabar sampai bisa mencapai derajat ini, seperti yang dilakukan Nabi. Ya maksudnya meniru, mencontoh beliau. Kalau mungkin kita diejek, jangan terburu-buru marah. Kita doakan, Allahumma ighfirli walahu, ampunilah saya dan ampunilah dirinya. Wah, itu pahalanya lebih besar itu. Karena di hati panas, nahan jengkel, tapi malah kita mintakan ampun. Sedangkan orang itu nggak tahu kalau kita meminta ampun dirinya, memintakan ampun dirinya. Allahul musta'an. Ini doa ini boleh kita pakai kan? Nah, boleh aja. Karena sunnah Nabi itu perkataan boleh diamalkan. Allahumma ighfirli liqaumi fa innahum la ya'lamun. Mungkin kita berdoa juga untuk kaum kita. Kaum kita itu siapa ya? Mungkin jamaah kita, orang-orang di sekitar kita. Maksud dari kita berdoa ini ya Allah ampunilah saya dan orang-orang yang belum tahu. Maka boleh, tidak ada masalah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Faman u'tiya sabru wal yaqinu ja'alahu Allahu imaman fid din." Wah, ini kaidah bagus. Barang siapa seorang itu yang diberikan kesabaran dan keyakinan, Allah akan menjadikan seorang itu imam bagi agama ini. Jadi kita lihat Imam Ibnu Taimiyah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka itu nggak sembarangan jadi imam. Mereka orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang sabar Allah jadikan mereka sebagai imam agama ini. Orang yang nggak sabar ya mana bisa jadi imam. Ya, baru diajak dikit udah marah, udah waduh. Allahul musta'an. Maka hadhil masailu al-arba'u sabiqatu wajibun ta'allumiha wal amali biha. Maka ini adalah perkara yang 4 yang telah berlalu penjelasannya, yang wajib mempelajarinya dan beramal dengan hal ini. Yaitu apa? Al-ilmu. Apa saja ilmu, kemudian wal amalu, beramal, kemudian wa da'watu ilaihi, berdakwah di jalan agama Allah, was-sabru ala adzafihi, bersabar di atas ujian-ujiannya. Nah, terus apa dalilnya dari 3 perkara yang baru saja kita pelajari? Maka dalilnya tentu saja pasti ada. Karena seorang ulama Rabbaniin kalau mereka menyebutkan suatu perkara, pasti mereka akan membawakan dalil. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr", demi masa, "Innal insana lafi khusrin", sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. "Illal ladzina amanu", kecuali orang-orang yang beriman. "Wa amilu", dan mereka orang-orang yang beramal as-sholihat, beramal amalan yang saleh. "Wa tawassau bil haq", dan saling menasihati untuk kebaikan atau kebenaran. "Wa tawassau bis sabri", dan yang saling menasihati untuk bersabar. Tawassau ini adalah fiil, artinya saling menasihati. Nah, maka di sini qala Syafi'i, ya Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i berkata rahimahullah, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surati lakafadhum." Seandainya Allah itu tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya kecuali surat ini saja, maka cukup surat ini bagi mereka. Itu kata Imam Syafi'i. Betapa agungnya surat ini.
Masya Allah, luar biasa memang. Surat ini tuh surat yang sangat luar biasa. Ini menggambarkan hakikat dunia itu kayak gitu. Manusia itu semua rugi. Kecuali apa? Illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Dan di dalam sebuah tafsir itu maksudnya amanu adalah yang berilmu, yang mengetahui, mengamalkannya. Wal amilus shalihat, beramal dan bersabar. Makanya tadi di kaidah 4 tadi disebutkan yang pertama al-ilm, ilmu, yang kedua al-amal, dalilnya di surat Al-Asr ini, yang ketiga baru sabar. Ya. Wal amalu wa tawassaw bil haq itu maksudnya berdakwah baru bersabar. Nah, kemudian qala syarih, pensyarah rahimahullahu taala berkata, wa dalilu qauluhu taala, dalilnya adalah firman Allah taala wal asr, ai ad-dalilu ala hadhil masail al-arba'ati al-asri atau al-asru. Jadi dalil dalam 4 masalah ini adalah surat Al-Asr. Fadalilul ilmi, maka dalilnya ilmu itu adalah apa? Amanu. Firman Allah amanu itu adalah dalil bagi ilmu. Dalilnya amal adalah amilus shalihat, wa dalilud da'wati ilaihi adalah watawasau bil haqqi. Saling menasihati yang hak, benar. Dan dalil untuk bersabar adalah firman Allah watawasau bis sabri. Saling menasihati untuk bersabar. Maka syarhu suratil asri, penjelasan atau tafsir dari surat Al-Asr itu apa? Maka wal asri aqsamallahu subhanahu bil asri. Allah subhanahu wa ta'ala aqsama itu fi'il madhi dari aqsama yaqsum, bersumpah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah demi masa. Dan ada sebuah kaidah yang penting untuk antum ketahui. Hukum asal seorang makhluk bersumpah dengan selain Allah itu haram, gak boleh. Tapi kalau Allah yang memiliki semuanya bersumpah dengan makhluknya, maka ini boleh. Karena Allah yang menciptakannya dan memilikinya. Allah berbuat sesuai kehendaknya. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berbuat sesuai kehendaknya. Jadi jangan tanya, loh ini kenapa Pak Allah bersumpah dengan makhluk? Enggak nyambung, karena ya Dia yang menciptakan, tentu saja pasti boleh untuk bersumpah dengan makhluknya. Beda dengan kalau makhluk bersumpah dengan makhluk, enggak boleh. Karena di situ terdapat pengagungan, dan pengagungan itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu adalah wahuwa dahru alladhi huwa zamanun tahsilu al-arbah wal a'mal as-salihah lil mu'minin. Yang dimaksud al-asr di sini apa? Demi masa, itu adalah ad-dahr. Nah, ad-dahr di sini luas maknanya. Tapi Anda coba carikan yang paling dekat. Ad-dahr itu ya agak sulit jelasinnya. Masa bisa, sebuah zaman, masa, suatu ketika terjadinya sesuatu gitu. Alladzi huwa zamanun, itu adalah waktu tahsirul al-arbah wal a'mal, yang di waktu itu orang bisa beramal dan di waktu itu amal-amal terjadi, amal-amal yang soleh terjadi bagi orang-orang yang beriman. Dan ada juga wa zamanu syiqaulil mu'arridin, dan di waktu itu juga ada orang yang mengisi waktu itu dengan perbuatan jelek mereka, yaitu berupa maksiat. Iya. Walima fihi minal ibri wal ajaibi lin nadirin. Ini ibri di sini masdar dari abrun, abbara yu'abbiru, ibarat ya, ibarat. Ya abron, abbara ya'buru, abron. Ini bagus, bisa disimpan kosakata buat antum. Artinya adalah pertimbangan atau ibroh, pelajaran juga bisa. Karena di dalamnya itu terdapat pelajaran dan suatu hal-hal yang ajaib bagi orang-orang yang mau melihat, merenunginya. Nadirin di sini maknanya orang-orang yang mau merenungi. Ini ada catatan kaki. Ini diambil dari kitab Hasyiatul Usuli Salasati. Oh, ini semacam kitab syarah juga, tapi nggak disebutkan penulisnya siapa. Maka makna fal asru wal asri tadi maknanya apa? Adalah az-zamanu wal umuru wal waktu. Nah, ini jelas sekarang. Jadi maksud dari kata al-asr dalam surat al-asr tadi adalah zaman, waktu, umur, dan waktu. Fa asrafu syai'a u'tiyahul insanu an u'tiya umran fihi ya'budullaha azza wa jal fayakunu min sakanil jannah. Jadi ini bagus sekali. Jadi perkara yang paling mulia yang diberikan kepada manusia itu adalah ketika seorang itu diberikan umur yang di dalam umur itu dia menghabiskannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu bisa mengakibatkannya dia masuk ke dalam surga. Nah, kemudian Allah berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian.
Fa khusranu, orang-orang yang rugi adalah al-hayah. Fal khusranul hayah, orang-orang yang rugi di dunia adalah huwal khusranu al-a'dham. Itu merupakan orang yang ruginya itu paling besar. Khusaratu al-hayati billahwi wal batil. Dengan lahwi, lahwi di sini bisa maksudnya main-main, ya, kesenangan, dengan kesenangan yang batil, yang jelek. Ya, kam huwa rakhisun hadzal waqti inda katsir minan nas. Rakhis di sini dan kam ini istifham, menanyakan Syekh, dan kamu lihat berapa banyak orang yang bermudah-mudahan dalam masalah ini. Maksudnya dalam masalah waktu ini orang bergampang-gampangan dalam masalah waktu. Beda dengan ulama. Ulama itu mereka pelit waktu. Maka mereka itu ulama kalau diajak ngobrol orang yang nggak penting nggak mau. Mereka takut waktunya dihabiskan untuk perkara yang itu. Sedangkan dia bisa menggunakan waktu itu untuk apa? Berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat tinggi, zuhud namanya. Yaquluna nuridu qatlal waqti. Ya, mereka orang-orang yang bergampang-gampangan ini berkata, kami nuridu, kami ingin membunuh waktu kami, subhanallah. Ya, wa ya'tuna bil mulhiya, dan mereka mengerjakan hal-hal yang malah membinasakan mereka. Ya mungkin kalau anak sekarang nge-game. Antum game gak? Walhamdulillah. Karena banyak sekali musibah sekarang itu nge-game. Ya, mereka membunuh waktu dengan nge-game. Wa inna ma yatabayyanul khusran hinama yushahidu yaumal qiyamah jazaahu. Bahwasanya hal itu pun sudah dijelaskan kepada mereka ketika mereka itu tahu nanti di hari kiamat akan dibalas dari perbuatan mereka. Wa kaifa adaw hayatihi billahi wal batil wa bil kibabi alal ghaflati, dan berapa banyak atau bagaimana mereka itu menghabiskan hidupnya dengan bersenang-senang dengan hal-hal yang buruk. Dan inkibab ini jamak, Ana agak lupa, pernah Ana tapi agak lupa al-ma'ani. Ya, inkibab isim masdar dari inkabba. Nah, inkibab itu ya tekun, menekuni, ya tekun. Ya, maksudnya tekun di situ ya tekun dalam menghabiskan waktu dalam hal yang enggak penting itu. Alal ghuflah, tekun dalam hal-hal yang melalaikan. Wa yara maraqiba as-solihin manzil, dan lihatlah seorang itu melihat kedudukan orang-orang soleh itu amanazalal faizin, orang-orang yang mulia yang menang itu adalah alladzina kasabu usrahum wa a'marahum, yaitu yang mereka itu bekerja keras dalam usianya, maksudnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anak enggak tahu. Ya waqanu. Yuwaqinu. Aikona yuqinu, meyakinkan. Fayuqinu bihadzal khusarati al-haqiqah. Maka al-haqiqatu, maka hakikatnya menjadi yakin dengan kerugian-kerugian ini. Maksudnya jadi jelas gitu. Allah berfirman, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, sesungguhnya itu merupakan kerugian yang sebenarnya, al-mubin. Fayandamu walat hina mundin. Fazamanu mazra'atun lil abdi wa mukasibil sa'adati au mukasibil syaqawati. Maka zaman waktu itu adalah mazra'atu. Mazra'atu di sini juga Anda lupa. Maka zaman itu merupakan, ya di sini mungkin maksudnya ladang, ya, ladang bagi hamba. Jadi waktu itu ladang modal bagi hamba, baik itu dia bisa habiskan dalam hal yang menguntungkannya atau yang dihabiskan untuk malah merugikan lisyaqawati, dalam kerugiannya. Nah, ini sampai sini dulu istirahat. Sebentar nanti kita lanjut belajar. Nah, halaman sekarang 31, berarti besok 32 insyaallah ta'ala.